Ini kayak contoh gimana ya? Kayak contoh anaknya Badr tapi orang tuanya mau tanggung jawab gitu. Cukup bermartabat untuk datang ke negara orang dan minta maaf gitu. Dimana kontennya itu sudah di dislike 87.000 kali. Aduh, hobi banget sih ngumpulin dislike. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM, dimana orang yang lagi ngebawain channel ini itu habis shock karena gue baru tahu kalau ada pecinta ungu garis keras. Anyway, ada pembahasan-pembahasan lainnya dari internet. Salah satu yang cukup penting adalah TikTok resmi hapus video nenek mandi lumpur atas permintaan Kominfo. Seperti yang lo tahu, kasus nenek mandi lumpur segala macem, Sultan Akhyar bla bla bla, gue udah ngebahas kayak 2 atau 3 video ngomongin dia doang. Akun TikToknya udah di-ban, udah tidak tersedia. Gue cari juga udah nggak ketemu. Padahal dia punya 4 akun TikTok, 4-4-nya ke-ban, mampus. Sekarang gimana dah lu? Bocah itu kan terbiasa dapat duit instan, men. Terus setelah semuanya hilang selesai, apa yang akan dilakukan gitu? Apakah dia sekarang akan mandi air radiator? Wah, udah jauh. Oh, jadi ID tutup. Selamat tinggal, respect jadi ID. Gue belum pernah make sih. Mungkin justru karena gue gak pernah make kali jadi. Gue gak tahu sumpah dah, gue perlu ngebahas ini atau enggak. Karena seperti yang lo tahu, ada berapa belas mungkin episode video-video TNM yang isinya orang ngomongin COD segala macam. Cuman titik ini sekarang tuh semuanya jadi makin kacau gitu loh. Ada berita beberapa waktu lalu terjadi penusukan kepada kurir salah satu jasa pengiriman. Metodenya COD. Jadi intinya ada mas kurir datang ngasih barang COD, terus si orangnya nggak mau bayar. Si orang yang nggak mau bayar ini bilang kayak, ambil situ, kalau mau lu barangnya ambil gitu. Terus ketika mas kurirnya pengen ngambil, ditusuk, kena di bagian rusuk, dibawa ke rumah sakit sama temennya. Dan dia itu berdua, nganterin paketnya berdua. Terus orang yang satunya hampir pengen ditusuk juga, tapi dia kayak ngebantuin nyelamatin temennya, dibawa ke rumah sakit satu. Rumah sakitnya belum memadai, kurang memadai, kemudian dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Semoga masih sehat, aman, terkendali. Dan semoga orangnya ditangkap polisi sih. Tadi update-nya gimana, Ban? Korban 22 tahun mengantarkan paket bersama rekannya, Robi 23 tahun. Saat korban minta pembayaran, pelaku marah dan berteriak, ambil saja paket ini. Saat kejadian, pelaku sudah mengeluarkan pisau. Waduh. Diduga pelaku tidak senang ditagih. Ya goblok, kalau kagak mau ditagih jangan beli, otak lu. Elah goblok, dipiara kambing, piara biar gede. Habis itu kambingnya lu sembelih baru tuh. Legenda juga beli apa sih? Udah mah kagak dapat barang, kagak dapat kehidupan enak, lu penjara, lu mampus. Dan ini kalau misalkan pihak pengirimannya kagak turun tangan untuk ngebantuin mas-mas yang jadi korban itu, kalau misalkan pihak ekspedisinya tidak memberikan bantuan atau apa, abis tuh dirujak sama dari mana-mana pokoknya. Maksudnya COD tuh, aduh capek banget men. Gue sempet kemarin udah bilang ke lu kan, perkara COD itu salah satu perkara yang cukup rumit. Karena emang gini, video beberapa waktu lalu gue sempat ngejelasin kalau ada bocah tiba-tiba pesan paket COD sampai 2 juta, ibunya shock, panik segala macem. Dan gue coba, bener-bener yang gue coba gitu, ternyata emang ketika lu ngeklik COD nggak ada konfirmasi atau apa, link atau apa, terus gue nggak bisa batalin. Ada yang nanya kemarin, bisa kok dibatalin, ada pilihan menu pembatalan? Iya. Ketika gue klik, gue kasih tahu alasannya kenapa pengen gue batalin, itu nggak bisa, kayak kode error gitu di si aplikasi Shopee-nya ini. Shopee, tolong lah, masa kagak bisa di cancel? Dan barangnya udah nyampe di rumah by the way. Pagi-pagi jam 8, gua baru tidur. Tiba-tiba teng neng, saya keluar lah, COD mas. Oh iya, aduh. Nggak bisa di cancel. Terlalu banyak masalahnya gitu loh. Maksud gue kayak, apa kalau mau mengorbankan kurir untuk ini gitu? Berikanlah solusi pemahaman yang jelas. Sejauh ini yang memberikan edukasi yang katakanlah dengan ada effort yang meskipun tidak lagi ada, lu bisa koreksi gue kalau gue salah. Kayak contohnya naruh iklan di TV tentang COD gini ya gitu segala macam, itu terakhir tuh cuma Shopee. Selain itu gue jarang denger, nggak pernah malah kedengeran di kepala gue tuh cuma Shopee doang.
Dan yang di Shopee ini juga cuman beberapa saat gitu sebelum akhirnya udah gitu. Dan cara itu tuh nggak cukup. Masalahnya kalau ada orang sampai jadi korban gini gimana? Meskipun yang nganter berdua ya, ini sih bocah satunya bawa pisau bro. Udah gila lu. Masa setiap yang nganter mesti agen SWAT, Intel, Brimob gitu, pakai baju ekstra lengkap, ada AK-47 dipegang, M4A1. Gua dari dulu Pan udah ngomongin kayak ini kayaknya kurirnya dikasih budget ekstra untuk latihan taekwondo atau karate dah gitu. Banyak banget obrolannya tapi nggak selesai gitu. Soalnya permasalahannya tuh bukan di kurirnya tapi permasalahannya di orang yang belinya, dan itu tuh jadi nggak selesai gitu. Karena gini, kerugiannya itu datang satu dari kurir yang katakanlah dapat banyak sekali orang bermasalah. Dua, permasalahannya dirasakan juga oleh yang ngejual, karena kan barang bisa jadi kembali gitu. Maksudnya bisa balik lagi dengan bungkus yang udah rusak segala macam, barangnya juga belum tentu bener. Dan makan waktu si kurir ekspedisinya sendiri gitu. Semuanya terjadi karena ada orang-orang tolol. Tidak semua, tapi beberapanya sekalinya tolol tuh kesel banget gitu. Di Banyu Asin tuh di mana? Sumatera Selatan. Oh, permasalahannya gini. Jadi kayak kurirnya nelpon dulu. Ini ada paket Pak COD gimana gitu. Anterin aja ke rumah saya. Nanti duitnya saya anterin ke kantor JNT gitu. JNT loh ini. Tapi jam 4 korban nelpon lagi, mana uangnya. Tapi kayak si pelakunya ini kayak kesel ditelepon terus-terusan. Terus karena abang kurirnya belum mendapatkan pembayaran, akhirnya disamperin berdua sama temennya. Soalnya di sisi lain abang kurirnya itu ditanya-tanyain terus sama atasannya. Akhirnya inisiatif buat ngambil kembali paket yang diantar. Kagak, ini tuh emang yang salah tuh yang beli, tolol. Elah. Goblok banget. Barang-barang kayak gitu tuh lu beli, bukan giveaway. Bayar. Bro, HP lu lebih pintar daripada pala lu, tolonglah. Ais, sekia. Lari ke bahasan lain. Bahasan yang tadi biar pihak kepolisian aja yang ngurus. Karena lagi diurus sama pihak kepolisian, lagi dicari seorangnya. Soalnya abis nusuk itu dia kabur. Berani megang senjata doang lu, mental tempe asu. Bahasan selanjutnya datang dari Bali. Ada seorang bule namanya Nikita. Umurnya itu 14 tahun, asal dari England. Dia ngaku pas ditanya, tapi di Twitter ada orang bilang dia orang Rusia. Lu England apa Rusia? Intinya bocah ini ngelakuin vandalisme di sebuah tembok sekolah pas tanggal 28 Januari kemarin, 2 hari yang lalu. Dan lu bisa lihat kepergok sama kita. Masalahnya gede lagi dia nulisnya. Tuh, waktu mau ditangkap, Doski kabur. Jadi dia kabur segala macem, berusaha melarikan diri, terus akhirnya ketangkep. Nah pas ditangkep, dia tuh kayak sosokan minta bantuan sama bule lain gitu, yang alhasil ngebikin perkaranya rame. Jadi kayak si bocah ini tuh kayak seolah-olah playing victim, kayak tolong gue dikejar warga, tolong gitu. Padahal awalnya tuh karena dia. Muncullah perdebatan lainnya. Nah ada bule lain tuh datang ngerekam, terus kayak yang sosokan, tolong anak ini lagi diincar sama warga sekitar, tolong gitu. Yang padahal salahnya salah dia sendiri. I'm not taking him anywhere. No. Release him. No. Dia marah gitu. Kenapa dia ditangkap? Release him. Lepaskan dia, bla 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 bla. Nah, ibu-ibu yang nangkep ini namanya Niluh Jelantik, salah satu desainer sepatu gitu, punya 400.000 followers. Dan Mbak Niluh Jelantik ini juga sempat beberapa waktu lalu itu membantu mediasi antara seorang bule yang ngancem bawa bapaknya. Ngancemnya tuh bener-bener pengen ngebunuh gitu. Dan kan jadi perkara gede banget kan. Akhirnya kayak dimediasi segala macem, diobrolin. Terus kayak si bapak-bapaknya udah akhirnya minta maaf. Ini kejadiannya 2022 September. Terus tiba-tiba ada perkara ini.
Bener-bener yang sampai panjang banget gitu loh. Dan si bocah ini tuh yang dilindungin banget sama bule-bule lain karena anggapannya kayak, "Wah, tolong. Aku diselang warga lokal ya." Padahal yang salahnya dia sendiri gitu. Ini kita lagi bicara sekolahan, men. How do I handle it? I was planned. Nah terus ada bule yang ngebelain si Nikita ini, si bocil yang vandalisme ini, dengan alasan Nikita ini masih kecil. Terus ngapain dia ditahan-tahan gitu? Mending lapor polisi. Yang gue yakin adalah alasan pertama dia mencoba untuk kabur. Itu jelas. Terus yang kedua, ternyata bule juga ngomongnya masih kayak gitu ya. Ini masih kecil. Oh iya. Ngapain ditangkap? Namanya juga anak kecil. Kata gua, justru dari kecil diajarin biar kagak kepala batu gitu. Di tempatnya orang, di negara orang, nyoret-nyoret tempatnya orang, lu apa kagak dikeplak pala lu? Mbak Nilu pas mediasi di sekolah bilang kenapa nahan anak ini biar nggak ada kejadian yang nggak terduga. Jadi anak itu ditahan soalnya bule yang datang orang asing aja. Nilu cuma mau ngomong sama orang tua anaknya. Jadi dia ditahan supaya nanti orang tuanya datang ngomong sama orang tuanya. Tapi yang datang ini mbak-mbak yang nggak tahu siapa. Terus dia kayak merasa berhak gitu. How do I handle it? I was planning to call his parents and let know the parents what their next is doing. How on earth a 14 years old boy in Indonesia has no parents? Bulenya bilang kayak, siapa tahu dia nggak ada orang tuanya di sini. Terus Mbak Nilunya jawab ya, masa bisa bocah 14 tahun datang ke sini kagak ada orang tuanya gitu loh. Gue kira tuh semua nih, nah, tidak semua orang di bagian luar negara kita itu lebih pintar dari kita gitu. Nggak semua orang tuh ya gitu, ada yang pintar ada yang nggak terlalu. Biar mereka tahu diri ya. Masalah untuk orang yang Kita tidak ada masalah. Kenapa sih mereka ini tuh cuma ditahan nungguin orang tuanya datang? Mungkin yang ada di pikiran mereka kayak salah pahamnya di sana. Dia tuh mikirnya nih anak bakal diapa-apain, yang padahal nggak terlalu gitu maksudnya. Tapi aneh banget. Sebenarnya yang bikin ribet ini bule-bule yang datang buat ngebantu Nikita. Soalnya mereka yang akhirnya bikin ribut sama bikin kondisi riweh. Mungkin mereka ngerasa sama bule kita harus saling membantu gitu ya. Anjing apaan? Mana ada. Sama bule kita harus respect. Kita harus meninggikan solidaritas kita. Hidup bule-bule, hidup. Wah, demo dia gitu. Padahal mereka bukan orang tuanya, mereka bukan sanak familinya. Akhirnya petugas keamanan datang. Terus bule yang mau bantu juga pergi. Ya elah, ngerecokin doang lu. Dia kayak tipikal bapak-bapak ada kecelakaan nih pinggir jalan, terus ada bapak-bapak datang. Kenapa tuh? Bantuin. Padahal lagi diurusin sama medik, tapi kayak bantuin. Itu palanya. Kasih minum air hangat, teh hangat. Wah, teh hangat everywhere. So asik banget bulenya, sumpah. Lalu nggak berselang lama, tiba-tiba muncul Instagram story dari orang yang nggak tahu siapa. Dia bilang kayak, gue baru nonton video Mbok ngeluh jelantik yang nangkap anak 14 tahun coret tembok. Kok kayak gitu ya, tonton deh, mencoret tembok dibuat kayak maling. Orang tuanya harus laporin itu karena nyerempet kekerasan. Loh. Perasaan dari videonya tidak ada kekerasan yang terjadi. Lau sokap, kenapa lu membela sesuatu yang tidak perlu lu bela gitu. Satu, vandalisme salah. Ya mungkin dia ingin membela anak kecil, kita nggak tahu. Tapi kalau yang lu bela adalah anak kecil yang salah ya, enggak gitu. Enggak, kayaknya enggak bule. Masa bule ngomong guanya pakai gewe? Saya menduga yang membuat story orang yang satu tidak pernah mendapat pendidikan tentang etika dan ketertiban hukum. Dua, dia termasuk golongan orang yang tidak pernah diajarkan menghargai hak orang lain. Wah. Tiga, termasuk golongan orang yang tidak mampu memetakan mana yang termasuk masalah substansif dan non-substansif. Waduh, ketinggian gue kagak nyampe. Tapi intinya mbak ini sotoy, udah itu aja. Terus akhirnya ada WhatsApp-WhatsAppan sama bapaknya. Jadi Mbak Nilu ini kan dipanggilnya ibu. Bapaknya Nikita ini langsung ngechat terus kayak yang mau ngerestorasi temboknya itu supaya ya kembali seperti semula gitu. Terus Mbak Nilu ini juga menerima itikat baik tersebut. Terus akan diadakan musyawarah mufakat gitulah
Saya kira mereka saling bertemu, we love peace, musyawarah mufakat, mediasi, ada mediasi, terus ya udah dengan ini bapaknya nih. Ya diselesaikan secara adat ya. Terus akhirnya di akhir video ada dia lagi ngechat. Dia dan anaknya lagi ngechat, mampus. Ya, at least dia bertanggung jawab sih. Meskipun dia seharusnya tidak perlu bertanggung jawab ketika dia tidak melakukan itu at the first place gitu. Itu kayak lu buang-buang waktu aja lu. Tapi orang tuanya tuh ini kayak contoh gimana ya? Kayak contoh anaknya Badr tapi orang tuanya mau tanggung jawab gitu. Cukup bermartabat untuk datang ke negara orang dan minta maaf gitu. Tidak seperti bule-bule yang di awal tadi datang ngerusuh doang, berisik. The real definition of Karen, nggak tahu apa yang terjadi tapi menganggap orang lain tuh jahat. Ya, padahal anaknya yang jahat. Apakah kita bisa sebut jahat ya, kita nggak tahu. Oh ya, tanggung jawab. Pada hari Senin udah dilakukan mediasi antara pihak keamanan, sekolah, pihak bule dan warga juga ada sama Nilu Delantik. Hasil mediasinya berjalan dengan baik, tertib. Si bule juga menerima konsekuensinya yaitu ngecat ulang tembok yang dicoret-coret sama dia. Banyak komen yang menilai cara ibu ini salah ketika nangkap anaknya, takut mental anaknya ganggu karena kegerebek warga. Ada yang bilang graffiti itu banyak di daerah lain tapi ya nggak segitu. Ini sekolahan, bro. Ya setiap orang bisa komen apa yang dia mau sih. Tapi menurut lu gimana? Karena di kepala gua, kenapa alasan ditangkap? Supaya nggak kabur, supaya dia belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Dan ketika orang tuanya pun mau bertanggung jawab, ya anaknya juga harus melakukan demikian gitu. Ketika kabur gitu aja, terus terjadi hal yang lain lagi, kayak si bocah ini tiba-tiba ketemu teman, bro, kemarin gue nyoret-nyoret depan sekolahan, coba dah, kagak ada yang nangkep ya, itu gimana? Itu mesti kayak belajar tanggung jawab. Udah tanggung jawab yang penting. Berakhir baik, mantap, respect. Terima kasih Ibu Nilu Jelantik. Ibu ya? Kenapa kita mbak sih dari tadi? Sebutan ibu untuk orang Bali apa sih? Apa ibu aja? Terima kasih Ibu Nilu Jelantik. Bahasan selanjutnya. Nah. Dari YouTuber kesayangan bangsa. Wah. Semua orang pasti mencintai dia. Jadi tiba-tiba ada keramaian di Twitter di mana ini berhubungan sama salah satu YouTuber kesayangan bangsa tersebut. Noi sampai komen, ya ampun kasihan. Terus bahasannya tentang apa? Jadi intinya siapa ini? Siapa ini nama cewek ini? Katis. Dia tuh siapa? Apa? Konten kreator, TikToker? Gue sempat ngelihat video dia yang masak telur, mecahin telur pakai gunting sih. Gue sempat ngelihat itu di IG. Gue nggak tahu itu intensinya untuk bercanda atau apa, gue nggak tahu kan. Tapi ya intinya sependek pengetahuan gue, dia konten creator juga. Terus diajak collab sama ibu dengan anak 5 bulan tersebut. Tapi sayangnya di dalam konten tersebut, di mana kontennya itu sudah di dislike 87.000 kali. Aduh, hobi banget sih ngumpulin dislike. Intinya dia ngobrol-ngobrol gitulah sama mbak yang ini. Diajak ngobrol-ngobrol segala macem, tapi si YouTuber ini selalu maksa buat ngeluarin masalah keluarga. Males bahas keluarga. Kenapa Onti Cetes masih sedih? Gak tahu. Emang kenapa? Orang tuanya kenapa? Tanya mana? Tapi ada kan? Ada. Iya, tapi kenapa sedih? Kan kalau ada nggak usah sedih. Kalau aku kan sedih karena papaku udah nggak ada. Ya kan sedih orang beda-beda. Iya sih. Terus kamu sedih karena? Ya ada. Tapi kamu sayang kan sama orang tua kamu? Ya sayang lah. Kalau nggak sayang ngapain lagi? Kalau misalnya boleh tahu yang bikin hati Cetes sakit apa? Kalau ingat keluarga? Mana merangkak? Kan keluarganya. Keluarga kamu kenapa bikin kamu nangis? Gak tahu. Tapi mana ini loh dari tadi ya terus. Masih Karena itu gara-gara. mas. Ya intinya gitu deh. Kayak Geritain dibikin video, Ria dihujat lagi. Kenapa ada laginya? Maksudnya gini loh, ketika orang lain sudah berusaha mengalihkan pembicaraan dari pertanyaan lu, secara logika dan logistik, gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba pengen ngomong itu. Secara logika seharusnya kita berhenti menanyakan itu agar narasumber kita jadi nyaman.
Ketika dipaksa terus seperti itu, tidak hanya narasumbernya yang menjadi tidak nyaman, yang nonton pun kesel. Orang kagak pengen ngomong jangan dipaksa-paksa, nanti emosi. Ada yang komen, maksa banget tanya privasi keluarga sih, kayak itu sudah bilang males. Masih aja ditanyain terus, semua orang punya privasi ya kak. Kalau bukan karena konten pribadinya juga bukan suka korek-korek hidup orang, karena ini lagi konten bareng ya. Jadi hanya menanyakan apa yang dikasih. Waduh, tetap didukung, tetap dikasih positive vibes only. Anjay. Kenapa tiba-tiba no marahin Om Botak biar fair? Wah, kenapa tiba-tiba bawa orang lain? Lo. Om Botak yang dimaksud pasti Dominic Toretto. Red flag banget lu mbak. Bikin konten tuh tahu batasan lah, tamunya nggak mau dibahas itu malah ditanya mulu, nggak sopan. Jangan malah adu nasib. Tante Ketis kenapa mau sedih, keluarga masih ada kan. Kalau aku sedih kan emang karena papa aku udah kan dia nggak mau bahas keluarga. Paham nggak lo? Lo nggak tahu apa yang melatar belakangin dia nggak mau bahas. Respect each other lah. Nggak bang, nggak banget lo jadi manusia aja. Mbak BTW makasih udah ngingetin, itu ide dari tim kreatifnya aslinya. Mungkin Icis nggak tahu keadaan keluarga Katis, makanya sekarang videonya di-cut sama. Oh iya by the way, kami as a YouTuber bisa nge-cut video yang sudah dinaikin ke YouTube. Meskipun makan waktu, kayak butuh waktu katakanlah sehari gitu, cukup lama lah. Tapi itu bisa ke-cut, kepotong dan ya udah hilang gitu. Akhirnya di-cut. Cuman ya, apa mau dikata? Videonya sudah kesebar di mana-mana. Orang-orang emosi lagi. Singkat padat banget. Gini loh, kalau kalimatnya adalah menyalahkan tim kreatifnya, kan yang memiliki hak untuk ngomong dan bertanya adalah si YouTubernya ini sendiri gitu. Kalau nggak tahu ya nggak usah ditanya gitu. Kalau dia udah nggak mau jawab, harusnya ada kesadaran diri untuk ya jangan dipaksa-paksa, kan gitu. Nggak bisa secara langsung nyalahin kreatifnya, ya enggak lah. Gua juga, misalkan si Revan bikin skrip ini. Ya kalau misalkan nggak cocok di situasinya atau gimana ya nggak akan gua omongin juga gitu loh. Maksudnya kayak kita punya aturan sendiri, ya ada filter sendiri lah gitu. Gimana sih? Revan tapi bagus nulisnya. Jadi bunda YouTuber ini collab sama Kates. Cakep banget Kates. Iya bagus ya. Collabnya ini Kates datang ke rumah ibunda YouTuber buat main sama anak yang pemberani itu. Bagus. Waktu bayi, kamu keluar dari perut ibumu kan? Bercanda tapi kelihatan serius. Kayaknya bercanda sih, masa serius. Oh, kalimatnya dari siapa tuh? Nah, di sela-sela pembicara mereka, ibu YouTuber ini nanya lah tentang keluarga, tapi Kates nggak mau ngebahas keluarga. Masih terus tanya-tanya tuh. Ibu YouTuber ini membandingkan beliau dengan kehilangan sosok bapak, tapi dia nggak sedih. Ya Allah, lu mah masih mending jatuh. Gua nih kaki gua patah, ya lu mah masih mending kaki lu patah. Nih badan gua hilang setengah, lu masih mending bro, hidup. Gua nih, wey. Masa semuanya masih mending? Bukan berarti yang lengkap nggak bisa sedih dong, betul. Katis ini kan non Islam, tapi kenapa dipakein hijab gitu? Ya Allah. Selama Katisnya setuju, fine, nggak ada masalah sih. Tapi ya, nggak tahu lah. Kalau yang itu perkara itu saya skip. Setelah nonton satu episode pas tanggal 30 Januari udah diedit dan dipotong pas bagian itu. Sungguh problem solve yang sangat amat dewasa. Woi rame nih video, kita dibahas lagi. Ya udah kita cut aja bagian itu. Wow. Ya apalagi manuver yang bisa dilakukan. Apakah dia akan minta maaf secara publik gitu, terus minta maaf kepada Kates, aku minta maaf ya. Ada namanya. Oke. Kalau orang udah sakit hati masa sakit hati masih sulit. Unik, rumah megah di Blitar malah jadi angkringan. Ini alasan pemilik. Konsepnya memang dibuat agar rumah itu sebagai tempat tongkrongan biasa, biar semua masyarakat bisa berkunjung. Enggak masyarakat atas tok, enggak masyarakat atas doang.